Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat TV semuanya. Sobat TV, duduk. Kali ini saya mau review. Kebetulan kita mau ada project konversi sepeda federal ke e-bike. Jadi pakai kit e-bike seperti nah, sepedanya itu. Coba tunjukin coba. Sepedanya itu ya, yang akan kita konversi itu sepedanya itu. Oke, sobat TV. Kita pakai kit konversi 350 watt 36 volt. Nah, ini dinamonya nih sobat TV. Ini dinamonya kita pakai dinamo depan ya. Kenapa kita pakai dinamo depan? Karena kalau yang dinamo belakang itu dia pakainya drat, sedangkan kita pakainya udah yang model slope. Jadi kita belum bisa kalau pakai yang model dinamo belakang. Jadi kita pakai dinamo atau BLDC yang depan supaya yang belakang nggak kita otak-atik. Ya, ini itunya BLDC-nya dinamonya. Ini lubangnya 36 ya, 18. Jadi buat sobat TV atau sobat gue semua yang mau konversi, pastiin dulu lubangnya ini sesuai. Supaya apa? Supaya nanti kita nggak harus ganti pelek lagi. Ya, sobat TV, ini dinamonya dan ini nanti yang berhubung ke ya, Ibu. Sorry, nggak apa-apa. Oke, sobat TV balik lagi. Ini kita pakai BLDC depan, dinamo depan. Pastikan nanti kalau sobat EV atau sobat gue yang mau konversi, ini lubangnya harus sama supaya kita peleknya nggak ganti. Saya belum tahu nih apakah ada lubang selain 36. Cuma yang saya pakai ini kebetulan peleknya lubang 36 dan ininya juga lubang 36. Dan lebar ininya juga nih, ini saya belum ukur. Cuma kemarin saya udah pasang ke porak bawaan sepeda, ini bisa. Ya, jadi nanti buat sobat gue nanti coba saya ukurin ini berapa nih. Oke, terus ini BLDC-nya, ini kontrolernya sobat TV. Jadi dia kontrolernya kecil ya. Kontrolernya dia emang kecil. Dia DC voltage-nya, voltasenya 36 atau 48. Jadi dia cuma bisa 36 dan 48 volt. Current-nya dia 15 ampere. Ya. Jadi ini kecil. Dan ini nanti kita pasang di bawah frame. Nanti kita aturin supaya aman dari air. Cuma walaupun nggak diamanin dari air, ini juga insya Allah anti air. Tapi bukan berarti untuk dihujan-hujanin atau bukan berarti untuk direndam dalam air ya gitu. Cuma ini untuk sekedar dipakai di frame sepeda aman. Cuma emang lebih amannya kita kasih cover. Masalahnya kalau kita cover, kalau ini dipakai panas, proses pendinginannya kurang maksimal. Jadi nanti ini akan kita aturin supaya tetap aman dari air, tapi proses pendinginannya maksimal. Nanti kita aturin ya. Ini ada soket-soketnya. Ya, ini seperti biasa, ini soket power pakai XT60. Ini soket BLDC-nya, ini hall sensornya. Ini ke panel speedometer. Ini yang dua ini mungkin rem, sensor rem, gas, throttle gas dan lain-lain ya. Ya. Nah, paket bawaannya itu selain ini dia dapat lagi throttle gas. Nah, throttle gasnya itu dia seperti ini sobat TV. Throttle gasnya dia model jempol. Ya, dia modelnya jempol ya, bukan kayak gas motor tapi jempol ya. Nah, begini dia modelnya. Jadi ntar kita pasang begini. Nah, ini didorong gini ya. Nah, tuh. Jempol. Jadi nggak kelihatan ngegas. Tangannya tetap cuma jempolnya aja yang main kayak gini nih. Nah, jempolnya aja yang main. Ada sini dikit, Pak. Nah, jadi gini. Nah, tuh. Ya, jadi jempolnya aja yang main seperti ini. Ini soketnya. Nah, selain ini bawaannya ini ada handle rem. Nah, ini handle remnya nih. Handle remnya. Dia ada dua. Ini bukan kabel rem ya, tapi ini sensor rem. Karena kalau di e-bike atau kendaraan listrik dia ada sensor remnya. Ketika dia ngerem, meskipun secara rem mekanikalnya berhentiin si roda, dia sudah ada sensor yang memutus aliran listrik ke BLDC. Jadi ketika dia di-on-in, BLDC-nya off, tapi tetap berputar. Cuma secara voltase, secara arus dia udah nggak ada yang ngalir ke BLDC. Jadi walaupun belum secara mekanikal belum ngerem, jadi secara rem elektrikalnya dia udah berfungsi, dia mutus aliran atau arus ke BLDC-nya. Nah, gimana kalau rem yang udah hidrolik? Nah, rem yang hidrolik nanti kita akan kupas lebih lanjut ya. Kita akan video lebih lanjut gimana kalau yang rem hidrolik dan pengen tetap ada sensornya. Untuk yang kali ini untuk rem yang mekanikal. Rem V-brake, rem U-brake, rem mechanical disc brake juga masih
masih pakai handle rem ini. Terus bawaannya lagi ada ini, dia ada namanya pedal assist ya. Ini nanti dipasang di as BB, kita jepit ke as BB, dan ini kita pasang di pedal di as BB ya, as BB. Jadi dia nanti fungsinya ini ada arah panahnya untuk muter ke depan. Jadi ini fungsinya dia kayak pedal assist. Pedal assist itu ketika unit atau e-brake ini dinyalakan terus digoes, nah dia itu akan kayak ada seperti dorongan. Jadi unit konversi ini nggak hanya melulu digoes. Misal kita nggak hanya melulu digas. Jadi ketika dia dinyalakan terus ini digoes, nah sensor ini, besi-besi ini dibaca sama sensor magnet di sini, dia akan ada seperti dorongan. Namanya pedal assist. Dan ini sudah banyak ya di unit-unit e-brake yang bukan konversi juga hampir pasti ada fitur ini. Nah, yang terakhir bawaannya adalah display. Nah, display speedometer. Ini nanti ya berisi tentang speed, tentang mode karena ada beberapa mode. Terus lagi ada informasi baterai juga nanti dia ada timbul di sini, ada nyala di sini. Oke, Sobat TV. Jadi ini sudah lengkap, cuma yang kurang cuma satu, yaitu baterainya. Nah, baterainya nanti kita custom, kita bikin sendiri. Saya pakai lithium ion. Kenapa lithium ion? Karena bentuknya lithium ion itu lebih kecil, lebih simple, lebih bisa kita bentuk menyesuaikan nanti kondisi si frame atau si sepedanya. Kalau pakai lithium tipe 4 kayaknya gede banget ya, tempatnya nanti akan sulit kita ngaturnya. Oke ya, Sobat TV, nanti prosesnya akan kita dokumentasikan. Setelah jadi juga nanti akan kita dokumentasikan. Semoga proyek ini bisa kita kerjakan dengan baik, pemiliknya puas, saya juga sebagai pembuat juga merasa puas. Sekali lagi, ya berkaca pada kejadian sebelumnya ya, faktor keamanan dalam merakit lithium ion sangat-sangat harus kita perhatikan. Supaya kita juga tenang, kita juga nyaman, yang pakai juga sama, yang pakai juga tenang, yang pakai juga nyaman. Oke, terima kasih Sobat TV semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.